mengerti. Prabowo itu konsisten. Kalau ngomong matanya ke depan, geraknya itu konsisten. Jokowi tadi saya lihat berbeda waktu yang ditayangkan ya, matanya natap ke depan. Tapi banyak hal atau seringkali saya melihat lewat media ya, beliau kalau ngomong tuh matanya nunduk ini segala macam sehingga nggak kelihatan. Tapi yang di pidato tadi? Tadi yang tadi khusus ya. Oke. Tapi seringkali nunduk matanya gitu ya. Sebab kalau dari bahasa geser kemungkinan besar ada ketidakkeyakinannya belum itu, atau ya maaf kalau ekstrim banget ada yang dia nggak nyaman di kayak gitu. Dari dua pidato tadi yang dicuplik itu Pak Taufik melihat apa dari keduanya? Gini, confident-nya Pak Prabowo itu jelas dan dia terbuka dengan mengatakan ya kita butuh kekuasaan tapi untuk ini dia lebih baik itu. Kemudian dari pembicaraan yang lain tuh saya lihat dia lebih banyak berbicara tantangan ke depan yang dapat bangsa ini apa, lebih makro gitu ya, strategik. Kalau Pak Jokowi lebih banyak hal yang kecil-kecil, orang yang begini, bagi menteri, segala macam gitu loh, bagi kursi, bagi ini. Jadi tidak lebih menekankan kepada ya bagaimana deal politik yang dihadapi lawan yang dianggap kurang bagus dibandingkan Prabowo yang berbicara ini, bangsa ini bisa ke depan. Dari situ bisa dibaca apa Pak? Saya melihatnya begini. Ini ada dasar logikanya ya, Pak Prabowo itu sudah sejak jauh-jauh hari datang dengan program, itu passion dia tuh. Maaf aja kalau Pak Jokowi kan dikasih ini loh visi misinya. Nah ini Mas Bimo. Jadi ini tolong dijelaskan ya. Artinya Pak Jokowi membutuhkan waktu dalam sisa hari ini untuk membuat visi misi yang disodorkan ke Pak Jokowi itu embodied menjadi bagian dari pola pikir dia. Oke, Mas. Saya khawatir belum? Oke Mas, bisa dijawab. Bapak salah lah. Waduh, langsung kalimat pertama salah. Boleh nggak apa-apa. Salah melihat. Yang pertama soal ketegasan Mas Gugun ya. Pak Jokowi ini yang saya kenal, publik kenal. Mulai di Solo, decision-nya tegas. Tanah Abang ini berapa gubernur tidak bisa selesaikan. Decision-nya tegas. Ya. Selesai. Ya. Fluid tegas. Ada ketegasan ya. Jadi bukan teachingnya tapi decision-nya ya. Dan saya melihat kalau Pak Jokowi ini seorang pemimpin kesederhanaan dan ketegasan yang kemasannya lebih dialogis, yang kemasannya lebih monolog, bukan ketegasan yang lebih instruktif atau ketegasan yang lebih komando atau satu arah. Jadi pemimpin yang dibesarkan bagaimana dia bicara dengan rakyat, tapi pada saat mengambil satu keputusan itu jelas. Jadi bukan tipe yang otoritarian, bukan tipe yang instruktif, karena memang dia dilahirkan dan dibesarkan dalam value Solo, value Jawa yang lebih kekeluargaan, musyawarah, dan interaktif. Jadi kalau ngomong dengan rakyat itu bahkan penyelesaian masalah pasar itu bisa 7-9 kali ketemu. Tapi pengambilan keputusannya tegas. Ini kalau kita bicara gestur, mimik wajahnya Mas pun juga kayaknya kalau seorang mengatakan sesuatu nih kayaknya. Tegas bisa dalam artian instruktif, komando, ya kan? Hanya satu arah, ya kan? Bukan mengedepankan suatu dialogis. Ini beda. Ketegasan yang dialogis, ketegasan yang lebih dialog dengan yang instruktif, mimik wajah yang jadi beliau juga nih termasuk dalam hal bicara nih, Pak. Semua mau bicara nih. Jadi gini, kalau ngomong-ngomong tentang karakter orang kan kita nggak bisa rubah. Ya. Masing-masing individu punya kemampuan. Masing-masing individu punya gaya, punya karakter. Dari lahir dia terlahir seperti itu. Sebagai militer, instruktif. Kebetulan backgroundnya banyak di kalangan militer. Mas Bimo tadi juga menurut saya agak salah menilai yang instruktif itu. Belum ada yang benar di pagi ini. Jadi saya pikir begini. Kan kebiasaan militer instruktif, Pak. Tidak juga, karena di militer itu juga mengenal tegas loh. Bukan tidak tegas, ini kan tegas. Jadi maksud saya, Pak Prabowo benar, tegas. Apa adanya. Ngambil sikap, tidak terlalu lama-lama. Di sana serang hari selesai, ya kan? Laksanakan serang. Selesai. Ini contoh ini kita ngomong ya di Tanah Abang. Ini ngomong bicara masalah Papua misalnya.
ada sandera, penyanderaan. Itu nggak bisa kita bicara berpikir besok ini. Cek apa masalahnya. Kalau Amerika sama Inggris bilang itu nggak bisa dilaksanakan, hanya Rambo yang bisa dilaksanakan, Pak Prabowo bisa. Langsung dan alhamdulillah buktinya ada. Jadi ketegasan itu tidak juga kan instruktif. Jadi sama-sama tegas, ya? Iya. Sama-sama tegas. Ini gini. Cuma ini dialog, ini monolog, ya? Karakternya. Yang interaktif. Yang monolog mana? Dari Yang monolog Pak Prabowo. Instruktif, monolog maksudnya. dari mana monolog? Jadi monolog tentara itu nggak ada dialog, Pak. Pak Prabowo bukan tentara, Pak. Mantan tentara, Pak. Jadi saya kira jadi gini. tadi katanya tentara Ini kan versi luar. Ini versi luar. Ini versi luar. Kenapa? Karena dua beliau ini bicara nggak pakai ukuran yang jelas. Tapi sama bilang juga sekarang giliran sampean yang salah. Nah, balas juga kan. Kenapa salah? Jangan pernah berpegang kepada gaya. Gaya itu tidak menentukan pemimpin akan efek. Gaya dia berhasil enggak? Itu lihat outputnya. Ini hukum. Abang berhasil. Sebentar nanti dulu Mas. Hukum leadership itu begitu. Hukum leadership begitu. Hukum yang kedua apa? Nilai-nilai dia cangkemnya bisa dipegang enggak? Iya. Itu. Nah, kalau sudah bicara cangkem tidak bisa dipegang, itu masalah nilai. Hari pagi tempe apa orang Jawa bilang, siang delay. Ah, ini udah susah. Nah, ini kan kita bilang, dia kalau jadi si fulan ini bisa dipegang nggak mulutnya? Lihat apa yang dia omongin sekarang. Maaf, ada salah satu capres yang dulu ngomong begini, saya udah bisa baca itu selesai buat saya nilai dari kajian saya. Jadi dia bilang, wah nanti instruktif, nanti dulu, lihat outputnya. Nah, contoh misalkan, kalau saja Pak Jokowi lebih panjang waktunya, saya bisa mengatakan, ini baru awal, maaf saya bukan ini. Udah berhasil, saya ngecek fluid, baru 30%. Pak, kalau Pak Joko jadi maksud saya, sebentar. Selesai, Pak. Mungkin, nah makanya selesaikan dulu, buktikan maksud saya begitu. Itu gubernur diangkat pejabat setingkat menteri selesai, Pak. Jadi maksudnya jangan kita menjustifikasi karakter begini pasti enggak. Itu ada di hukum leadership itu ada. Anda bawa pakai gaya apapun hasilnya apa. Jadi jangan. Ini kan lucu dikit lagi Mas. Kalau naik itu kan tergantung makna ya. Mau dikasih makna apa gitu. Kalau kita suka maknanya begini. Kalau kita tidak suka maknanya begini. Ini soal selera, ini soal suka atau tidak suka. Masing-masing memiliki gaya yang berbeda. Yang satu kerakyatan, dekat dengan rakyat. Buat saya bagus-bagus aja. Cuma ini value-nya. Dua-duanya mengaku tegas sih. Komando itu aja, Pak. Kesempatan Mas Gun Gun bicara. Dua-duanya mengaku tegas. Sudah loh Pak Prabowo. Dua-duanya punya jualan masing-masing. Oke, nah dari situ masyarakat akan memilih mana? Karena ini tergantung selera, tergantung suka yang mana. Dua-duanya mengaku tegas, dua-duanya mengaku bisa menyelesaikan masalah di tanah air. Lalu ini kembalikan ke masyarakat lagi ya. Gini ya, kalau kita bicara masyarakat, tentu kan masyarakat sudah punya perspektif sendiri-sendiri dalam konteks membaca reputasi tokoh-tokoh ini. Kan ini kan, ya tentu ya, karena kan pemilih meskipun terpola ya, ada masyarakat kelompok elit, ada atensi publik, masyarakat berperhatian, ada masyarakat awam. Tapi secara umum mereka pasti punya preferensi. Nah, maksud saya preferensi itu salah satunya itu melihat rekam jejak mereka. Meskipun tidak seluruh orang kemudian bisa berperhatian pada rekam jejak. Maksud saya begini, kalau saya lebih tertarik siapapun kedua orang ini, maksud saya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pasti kan sudah membangun yang disebut dan reputasinya sendiri-sendiri. Tetapi dalam konteks sekarang waktunya yang berbatas, ini kan waktu berbatas. Sebentar lagi 9 Juli, mereka kan harus mengintensifkan yang disebut dengan citra politik mereka. Tidak lagi reputasi, karena reputasi semua orang udah tahu. Misalnya Pak Prabowo seperti apa, Pak Jokowi seperti apa, dari beragam informasi yang mereka akses. Hanya masalahnya adalah sekarang ada yang disebut dengan satu waktu mereka harus menampilkan yang disebut dengan manajemen kesan. Dan manajemen kesan, kebetulan kedua orang ini kan memang berbeda manajemen kesannya. Pak Jokowi itu lebih, sebentar. Tadi kan bilang, kecenderungan sepertinya tidak ada ketegasan Pak Jokowi. Tidak. Yang saya kritisi itu asumsinya tadi, bukan begitu Pak. Jadi gini, kalau Jokowi, Pak Prabowo lebih tegas, saya katakan ada ketegasan dengan cara yang dialogis yang begini, gitu loh Pak. Saya mengatakan bahwa Pak Jokowi lebih menonjolkan aspek kesederhanaan yang disebutkan pure publicity tadi. Itu yang kemudian lebih dikonstruk di waktu yang berbatas ini. Sehingga apa?
saya melihat brandingnya atau lebih tepatnya positioning dalam konteks pemasaran politik dia adalah lebih menonjolkan yang disebut dengan semangat kekitaan atau komunitarianism. Itu yang kemudian dicoba dijual oleh Pak Jokowi. Tetapi kalau Pak Prabowo itu lebih pada ketegasan tadi yang disebut dengan otoritas. Berkali-kali dia bicara soal kekuasaan. Dan itu dua-duanya sebetulnya hanya soal positioning aja dalam konteks pemasaran politik. Bahwa Pak Jokowi misalnya dulu menuntaskan ini kan orang bisa akses di beragam media. Dan itu saya kira kan tidak semua orang bisa menonjolkan seluruh kelebihannya dan orang bisa membaca dari beragam perspektif. Baik. Itu yang saya maksud. Kita lanjutkan lagi. Sabar Bapak-bapak. Kami akan segera kembali saat lagi. Bisa ditambah lagi minuman kayaknya di sini ya. Sudah mau habis.